Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mau bicara tentang tahan uji. Kenapa saya akan bicara tentang tahan uji? Sebab firman Tuhan itu berkata, apabila di dalam hidup kita banyak kali mengalami permasalahan, mengalami kesengsaraan, mengalami semua yang tidak baik. Hal-hal yang demikian itu membuat kita punya ketekunan. Kalau kita punya ketekunan demi ketekunan itu ada, itu akan menghasilkan hidup kita tahan uji. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang tahan uji, maka di dalam hidupnya ada pengharapan. Dan pengharapan itu karena dia tahan uji, Tuhan sendiri yang membuat setiap pengharapannya itu menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara-saudara, saat Tuhan izinkan kita mengalami persoalan demi persoalan di dalam hidup kita, saat Tuhan alami kita sampai mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam hidup kita, jangan menyalahkan Tuhan, jangan mengasihan diri sendiri, tetapi kita harus bersyukur dan kita harus berserah total kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku tahu aku sendiri gak akan sanggup melewatinya karena masalah begitu besar, persoalan begitu besar. Tapi aku percaya apabila bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa melewatinya. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk melewati setiap persoalan, untuk melewati setiap penderitaan, untuk melewati setiap masalah demi masalah di dalam hidup kita. Maka yang harus kita lakukan, Tuhan pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lepaskan tangan saya, Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah melepaskan tanganmu, dan kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Berapa banyak orang ketika punya pergumulan dan permasalahan, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia berserah total kepada Tuhan, karena dia bergantung 100% kepada Tuhan, percaya 100% kepada Tuhan, lalu membiarkan dirinya dipegang oleh Tuhan, minta Tuhan yang tuntun langkahnya, membawa dia selangkah demi selangkah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika orang itu lakukan bagian yang demikian, tidak menyalahkan Tuhan, tidak berkeluh kesah, tidak ngomel-ngomel, tidak bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur, maka hasilnya dia punya ketekunan yang menghasilkan tahan uji. Tahan uji membuat dia punya pengharapan, dan pengharapan selama ada Tuhan, masih ada Tuhan, maka selalu ada pengharapan. Tuhan yang buat pengharapan itu menjadi nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan suami saya, selalu banyak kali masalah, kesengsaraan, air mata yang ada di dalam kehidupan kita. Seolah-olah ada kelelahan demi kelelahan. Tetapi itu ketika kami berserah total kepada Tuhan, ketika kami minta Tuhan yang tolong kami dengan cara bukan bim salah bim melakukan mujizat, tetapi dengan cara memberikan kekuatan kepada kami, memegang tangan kami, menuntun langkah kami, membuat kami bersama dengan Dia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka setiap masalah bukan hanya membuat kami mengalaminya dengan ucapan syukur dan sukacita, tapi memberi buat kami tahan uji,
dan kami melihat ada pengharapan. Setiap pengharapan itu ketika bersama dengan Tuhan, maka setiap pengharapan demi pengharapan itu terjadi. Mujizat terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita nggak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan tolong kita. Kita nggak pernah tahu. Kita cuma percaya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti bisa tolong kita. Dan untuk kita mau Tuhan tolong kita, lakukan bagian kita dengan baik dan benar. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat, tetapi tidak pernah terlambat. Di dalam kasus saya, kasus kesehatan suami saya, kasus apapun, selalu Tuhan berikan jalan keluar. Selalu Tuhan buat dia begitu. Saudara, karena terlalu banyak yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kesehatan suami saya, maka suami saya begitu dia mempunyai ketekunan dan tahan uji. Satu hari, saudara, Tuhan izinkan suami saya di selangkangannya ini, saudara, selangkangan pahanya ini ada bengkak lebih besar daripada telur bebek, seperti bola tenis, dan di situ, saudara, dia nggak bisa berjalan. Waktu itu mengalaminya, dia tidak bisa berjalan, maka dia dibawa ke dokter di Surabaya. Waktu dibawa ke dokter di Surabaya, dokter katakan itu ternyata yang besar bengkak itu bukan daging, tapi darah kotor, darah yang nggak baik. Darah-darah yang gak baik bergumpal ada di situ. Dan satu-satunya cara adalah dioperasi. Dan suami saya katakan, Tuhan, gak apa-apa, aku percaya Tuhan punya cara. Mau dioperasi aku oke, mau apapun aku oke. Saudara, singkat cerita, suami saya kenapa dia gak takut? Kenapa dia bersyukur? Saudara, karena terlalu banyak yang persoalan yang dia hadapin. Singkat cerita, waktu dokter katakan dia harus siap dioperasi, saudara, dia lakukan, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan saat itu, saudara, malam-malam dia sudah puasa, gula darahnya normal, dia udah siap untuk boleh dimasuk ke kamar operasi karena diabetes suami saya cukup tinggi. Pagi-pagi itu, saudara, subuh, suster pun periksa, gula darahnya normal. Karena gula darahnya normal akibat disuntik, diatur dokter semuanya, dan dia bisa masuk. Kami sudah berdoa, dia masuk, dipersiapkan, semuanya dicukur, bulu-bulunya, saudara, siap, sudah ganti baju operasi, siap masuk ke ruang operasi. Waktu itu, saudara, dokter bilang, profesor bilang, coba diperiksa lagi satu kali gula darahnya. Tiba-tiba begitu diperiksa, ternyata yang pagi-pagi gula darahnya cuma 100, itu menjadi 450. Akibatnya diundur, nggak jadi ke ruang operasi. Kata dokternya, kita undur 1 minggu atau 10 hari dengan menurunkan gula darahnya. Suami saya setiap hari bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan buat kalau hari ini saya tidak jadi operasi. Saya tahu bahwa darah yang membeku itu harus dibuang. Tapi kalau Tuhan punya cara, Tuhan bisa izinkan itu hilang. Singkat cerita, ketika dokter datang seminggu kemudian, seminggu lebih, saudara, ketika mau dioperasi, saudara tahu apa yang terjadi? Gumpalan itu, yang besar itu, sudah nggak ada. Dokter tanya, Pak Witono makan apa? Kenapa itu hilang? Pak Witono bilang, enggak, saya cuma berharap sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan nggak operasi, kan pasti Tuhan bisa hilangkan. Ternyata, saudara, hari yang harus dioperasi kedua kali, gumpalan itu sudah tidak ada. Orang yang menyerahkan pengharapan kepada Tuhan, orang yang mengalami kesengsaraan tanpa mengomel, mengucap syukur, maka mujizat itu terjadi. Seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Ayo saudara-saudara, siapa yang mau tahan uji, maka bersama-sama dengan saya katakan amin.